Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dalam program Suara Sriwijaya bersama saya Rizkia Amrina. Tentunya kita akan membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, akhir-akhir ini di dunia tengah diliputi rasa khawatir akan terjadinya resesi. Indonesia menjadi salah satu negara yang tetap waspada ancaman resesi. Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama sudah ada Profesor Ferry G dari dosen internasional FISIP Unsri. Selamat siang, Profesor, apa kabarnya? Good afternoon, selamat siang. Selamat siang, dan juga narasumber kita yang kedua ada Profesor Dr. Haji Didik Susestio, pakar ekonomi Unsri. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ada Profesor Ferry G yang jauh-jauh langsung. Ini jauh sekali, berasal dari Australia, yaitu berasal dari Universitas Edith Cowan University. Wow, dan bisa bahasa Indonesia ya, alhamdulillah ya. Bisa. Dan tentunya pada hari ini tema kita yaitu tafsir resesi ekonomi. Sebelumnya kita boleh bertanya terlebih dahulu kepada Profesor Didik. Tentunya kita akan membahas mengenai resesi yang ada di Indonesia dan bahkan di dunia. Boleh dijelaskan terlebih dahulu, mungkin masih banyak pemirsa yang belum mengerti mengenai resesi. Apa itu resesi, Pak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin ya Prof. Ferry. Yang pertama, resesi itu sebenarnya multidimensi ya. Tapi kalau saya batasi resesi ekonomi, berarti ada penurunan aktivitas ekonomi. Jadi indikator-indikatornya itu ada kenaikan harga-harga secara umum. Itu sudah ada tandanya. Kemudian ada penurunan orang yang bekerja, ada penganggurannya naik. Kemudian lapangan-lapangan pekerjaan banyak tertutup, begitu ya. Nah, itulah ada penurunan secara akumulasi, ada penurunan aktivitas ekonomi yang diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah menurunnya produk domestik bruto. Itu secara konstan ya. Kalau secara relatif mungkin naik jumlahnya, tetapi ini secara konstan turun. Jadi ada satu aktivitas ekonomi yang menurun, ya berkurang begitu. Itu secara umum. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional itu memang ada gelombangnya, ada siklusnya. Ya, siklus dalam arti kata ya aktivitas ekonomi ada recovery, kemudian ada puncaknya, setelah puncak itulah resesi yang turun itu. Resesi itu kalau terlalu dalam namanya depresi. Nah, itu makanya resesi ekonomi itu penurunan satu aktivitas ekonomi dengan diukur dari beberapa indikator. Nah, itu termasuk di Indonesia ini sudah gaduh mungkin ya potensi ataupun tafsir tentang resesi ya, seperti Menko Perekonomian sudah membantah, masih terlalu dini katanya. Tapi indikator-indikatornya atau indikasinya di Indonesia sebenarnya sudah ada warning ya. Pertama apa? Yang sangat dibenci oleh masyarakat umum adalah kenaikan harga-harga. Ya, contohnya apa? Kemarin ada migas ya, naiknya sedikit meskipun yang subsidi belum naik, tapi itu nanti akan naik dan itu secara akumulatif ya. Harga sembako ya, kemudian nanti ini mohon maaf listrik sudah disesuaikan juga, air minum disesuaikan, termasuk uang kuliah, uang pendidikan naik juga. Nah, kita apalagi di Palembang ini harga cabai sudah menembus di atas 140.000 per kilo, udah ngalahi harga apa saja itu cabai itu. Nah, ini salah satu indikasi. Apalagi kita senang cuko, orang Palembang ya. Iya, makan cabai, masak pun juga harus ada yang pedas dan sebagainya. Jadi inilah salah satu indikasi seharusnya juga masyarakat internasional, masyarakat Indonesia, Sumsel khususnya di Palembang juga harus antisipasi apalagi pasca pandemi COVID-19 ya. Itu
lapangan kerja juga belum terbuka luas gitu ya. Aktivitas ekonomi masih terbatas di online, belum offline ya. Ini juga di aktivitas kampus, aktivitas sekolah sudah mulai dicoba offline tapi masih ada belum full ya, tidak 100% ya, mungkin 50 atau sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini sudah ada recovery ya, mencoba itu sudah ada kalau di istilah olahraga itu ada rebound ya, ada menuju recovery, tapi recovery-nya itu nanti tidak setinggi mungkin tahun 2021 ya. Mungkin 2002 itu mungkin agak lambat, bukan tinggi ya. Harapan kita kan udah berapa ya, mungkin 5%, tapi akhirnya nggak nyampe juga. Mungkin itulah aktivitasnya di situ. Dan itu juga nasional maupun di daerah akan berpengaruh. Itulah ciri-ciri resesi itu ada. Baik, tentunya kita beralih ke Profesor Ferry G, tentunya sebagai menjadi dosen internasional FISIP Unsri, bagaimana dari kacamata Profesor sendiri mengenai resesi yang ada di dunia, khususnya mungkin di Indonesia. Silakan. Thank you so much. My opinion untuk resesi, kalau kita lihat dari teori atau literatur review, apa yang sudah dibicarakan dengan Profesor Didik, itu ciri khas karakteristiknya berdasarkan untuk resesi pada umumnya untuk dunia, itu jelas sekali terlihat, apalagi dalam kondisi setelah pasca pandemik ya. Dilihat dari post COVID-19, you can see a lot of challenges untuk dari resesi, terutama untuk dari tingkat harga. Karena saya sebagai supply chain expert, untuk rantai pasok expert, itu banyak sekali disruption ya untuk setelah pasca pandemik. Nah, dalam kondisi resesi itulah yang perlu nanti akan saya paparkan lebih banyak bagaimana bisnis atau organisasi untuk melihat kondisi resesi ataupun juga uncertainty ya, seperti apa ke depannya, resiko apa yang terjadi ya, dan bagaimana untuk micro atau small medium enterprises untuk businesses yang bisa menghadapi untuk resesi dan juga untuk pasca pandemik. Jadi menurut saya itu ciri khas utama memang betul dilihat dari tingkat indikator ekonomi atau GDP ya, kalau kita bicara dengan gross domestic product, dan juga kalau kita bisa lihat dengan price mechanism, kalau kita lihat sama seperti di Australia, kenaikan harga barang-barang cukup tinggi. Kalau saya lihat, beri contoh untuk harga bahan bakar ya, untuk bensin. Jadi bensin kalau di Australia itu ada unleaded 91, ada unleaded ya, seperti itu. Harga bensin itu naik seperti luar biasa ya. 1 liter kurang lebih sekarang kalau saat ini kurang lebih $2, kurang lebih 25.000. Itu bukan kualitas yang bagus ya untuk bensin. Jadi itu benar-benar berasa untuk di masyarakat di Australia. Dan untuk bahan-bahan seperti di supermarket, harga-harga juga cukup tinggi ya. Terlihat dari setelah pandemik ini ya, apalagi dari 2021 dan 2022 memang berasa. Dan saya kira untuk kedepannya dalam tahap ini masih dalam tahap recovery. Tapi recovery-nya itu masih step by step. It's not straight away we have to do that. Still takes time, but it's getting there for recovery or resilience. Baik. Tentunya berarti bukan hanya di Indonesia ya yang terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Ternyata di Australia juga terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Baik, tentunya kembali ke Profesor Didik. Tentunya pasti banyak sekali ataupun penyebab dari terjadinya resesi ini. Kira-kira penyebabnya apa saja nih, Prof? Ya, jelas kita melihat seluruh dunia kena pandemi ya. Pandemi COVID-19 ini menghantam seluruh aktivitas sendi-sendi aktivitas ekonomi khususnya, baik yang level mikro sampai ke makro ya, itu semuanya. Maka Indonesia melalui Menteri Koordinator Perekonomian mencanangkan adanya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Tapi ya pemulihan ekonomi nasional kan seperti apa yang disampaikan Prof. Ferry tadi tidak bisa
straight weight langsung membalikkan telapak tangan. Kita harus punya tahapan-tahapan. Memang betul kita setelah 2020, 21, ini 22, ini recovery-nya masih menghadapi satu kendala dalam arti kata ya tadi constraint-nya itu banyak sekali sehingga penyebabnya ya seperti banyak PHK atau perumahan beberapa karyawan akhirnya juga belum ditarik gitu ya. Belum ditarik kembali seperti semula. Nah, ini juga menjadi satu PR bagi bangsa atau negara kita gitu. Kemudian juga ada pembukaan baru, tapi pembukaan baru itu bagi yang sifatnya tenaga-tenaga yang tidak yang lama gitu, yang betul-betul sebenarnya new entry ya. Newcomer sebagai tenaga kerja itu, nah itu yang dibutuhkan karena dianggap fresh, begitu. Nah ini juga masih selektif, Nah, itu salah satu tanda penyebabnya mengapa kita belum full. Termasuk semua sendi aktivitas ekonomi ya, baik juga aktivitas sosial. Saya pikir sosial juga masih terbatas ya. Masih terbatas, benar sekali. Gitu. Walaupun sekarang juga mungkin baru kemarin ya sekolah sudah 100%. Ya, tapi belum full. Belum full. Untuk kuliah juga belum ya? Belum ya? masih ya. Jadi masih hybrid rencana. Jadi Pak Rektor sudah mengharapkan supaya hybrid, mungkin nanti yang ujian dengan yang kuliah itu, tapi harus diminta kesediaan mahasiswa. Karena masih kayak di Universitas Sriwijaya itu udah mahasiswanya kan banyak dari hampir seluruh Indonesia. Ya, masih ada di sana sini. Jadi kalau kesediaannya siap, menandatangani ya kuliah. Siap. Tentunya kembali ke Profesor Ferry G, tentunya sebelumnya sudah dibahas mengenai penyebab dari resesi sendiri. Tentunya dampak terjadinya resesi ini apa saja, Prof? Dampaknya itu kalau dilihat dari sudut pandang literatur, karena saya banyak mempublish paper ya untuk journal articles, terutama untuk rantai pasok atau supply chain. Jadi dampak yang terutama untuk resesi itu, atau kita bicara dengan COVID itu, pertama kita lihat daripada supply demand risk. Jadi kalau kita lihat daripada COVID dengan kondisi di Australia sebagai contoh, dengan dicetuskan pemerintah bilang lockdown seperti contoh. Jadi konsumen langsung mendengar lockdown, mereka cepat-cepat ke supermarket. Jadi saat supermarket dan mereka grab all hand sanitizers, vegetables, fruits, everything. And then what happened? They got a lot of problem with supplier and supply issues because now consumer grab and take all the product from supermarkets. And then that's why become empty shelves. So we got supply and demand problem. And we got employment. Right, so unemployment rates, and also number 4, problem in terms of the turnover and market share, as well as the global trade operation. So especially the countries having a lot of export-import. So as you can see, in 2020 and 2021, when the borders shut, say for example, and it's influence for international logistics. One is the main issue for my project for supply chain disruption. So logistic transport disruption. So bayangkan kalau kita kirim barang dan bordernya tutup, jadi orang yang mau angkut truk itu nggak bisa masuk. Atau barangnya perlu dikarantina. Jadi barang-barang yang dari Asia seperti Cina atau seperti dari Vietnam atau dari Indonesia semua dikarantina di port. Jadi di Australia itu tempat saya itu ada namanya Fremantle Port. Jadi pada tahun 2020 dengan government restriction, dengan border restriction, itu semua produk-produk itu semua karena pengaruh isolasi, penuh karantina. Jadi untuk penyediaan barang di supermarket itu cukup lama. Jadi konsumen bilang, kok ini kosong barangnya kosong, empty shelves ya. Nah itu kita lihat dari sudut pandang supply demand risk atau supply chain disruption. Dari sudut pandang profitability, market share atau unemployment, itulah merupakan dampak daripada resesi itu sendiri. Baik. Tentunya Profesor Didik silakan untuk
menurut Profesor Dik sendiri dampak dari resesi apa saja, Prof? Ya, kalau dampaknya juga harus tadi sudah diceritakan supply chains-nya. Kalau dalam tataran makro ekonomi makro ya bukan mikro. Kalau makro ya nanti ada penurunan produksi ya biasanya itu. Kemudian bahan baku yang selayaknya bisa ekspor ini terkendala karena tadi banyak aktivitas produksi di negara-negara yang import bahan baku dari Sumsel itu menurun. Itu juga merupakan satu dampak. Jadi sebenarnya kalau dalam kondisi ini ada enaknya ya. Contohnya harga komoditi yang dari Sumsel itu agak bagus. Sawit bagus, karet bagus, lada bagus gitu ya. Tetapi ini tidak mensejahterakan petani gitu ya. Karena ya mungkin maaf saja ini yang menikmati adalah tataran yang punya aktivitas ya sawit banyak perusahaan betul. karet mungkin ya imbasnya tidak ke petani atau pekebun ya. Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi terjadinya potensi resesi. Nah, kemudian kalau dalam tataran daerah ya, daerah kan juga seperti Sumatera Selatan sangat tergantung juga untuk aktivitas ekspor impor gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan impor barang? Baik. Ya kan? Nah, ini yang diharuskan makanya beberapa waktu yang lalu katakanlah tahun 2001-2022 ini diharapkan cintailah produk dalam negeri. Umumnya begitu. Tapi ya namanya selera orang, contohnya HP Mbak Kiki aja ada nggak produksi Indonesia. Ini laptopnya baik. ini kan bukan produksi ini. Nah, karena itu kebutuhan ya, Iya, dan itu betul. harus ada. Dan itu ada. untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kerja, kita perlu, ya. kita perlu itu. Nah, ini yang harus dijaga. Mungkin dalam short term ini 2022 ini Indonesia punya devisa surplus yang bagus ya kalau dari makro. Tetapi apakah ini berkualitas? Nah itu ya. Jadi takutkan kemarin itu ya kurang berkualitas. Contohnya nanti pangan, kita kerawanan pangan luar biasa. Padahal saya sepakat dengan Pak Gubernur Herman Deru, kita meningkatkan produksi pangan supaya swasembada pangan bagus ini, bagus. Tapi apa aksinya? Aksinya itu yang perlu. Ya harus melibatkan masyarakat. Nah, itu saya pikir. Tentunya kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai tema tafsir resesi ekonomi dan untuk pemirsa bisa bergabung melalui line telepon di nomor di bawah ini. Dan tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam.
dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Di Suara Sriwijaya, tentunya kita masih membahas mengenai tafsir resesi ekonomi dan juga masih bersama dengan dua narasumber kita. Masih ada Profesor Dr. Haji Didik Sustio dan juga Profesor Ferry. Dan lanjut kembali tentunya membahas mengenai tafsir resesi ekonomi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai dampaknya dan juga indikator-indikator yang menyebabkan resesi. Sekarang kita ingin membahas lebih ke negara-negara yang mungkin sudah pernah terjadi resesi atau masih diwanti-wanti nih akan terjadi resesi. Boleh ke Profesor Ferry terlebih dahulu, silakan. Okay, my observations, the recession, I think this is types of warning for Asia Pacific in particular Australia actually where I'm coming from. The recession I think is the first we experience for the global financial crisis, right? So that is was in 2008, I think. If that's the evidence of the recession. So my observation for Indonesia, I think Professor Didik has a very good answer for that. So since I'm not following much in Indonesia right now, so I think for Australia, so point of view, I think in 2022 they start prepared, for after COVID-19, and the pricings increase, and all this is the government involvement. I think the next I'm more than happy to explain what's the government actually, especially the government, what's the action and what businesses, to deal with the recession. So my observation, I think in the Asia Pacific is a warning, especially after pandemic. WHO actually mentioned for that. So that pandemic is a COVID-19 is a serious things for particular in the global economy, right? Not particular for health. So it's not like something you can just deal it only 1 month, 2 months. So it's going to be like longer period of time. So the warning for Australia, so the big research question is how we, deal with that for as recession. Seperti contoh sebagai masyarakat, dengan kondisi resesi seperti ini, kita siap dan apa yang kita kerjakan untuk mempersiapkan sebagai warning ini untuk resesi. Tapi itu yang penting. Jadi kita bisa mempelajari from the past mistake, from that. But what you can do for COVID-19, So I think this is my point of view observation. Maybe Professor Didik can help, to give more, details for that. Oke, siap. Untuk Profesor Didik sebagai profesor tentunya dari pakar ekonomi sendiri, bagaimana mungkin dari dunia mana negara mana nih yang kira-kira kemungkinan akan terjadinya resesi, dan mungkin seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Sri Lanka sudah terjadi, dan kira-kira menurut Profesor sendiri bagaimana? Ya, betul. Sebenarnya resesi ekonomi di Indonesia itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Ya, tahun 98 itu karena runtuhnya Pak Harto gitu ya. Kemudian tadi financial crisis 2008 itu diawali dari Amerika kan gitu. Kemudian sekarang 2022
ini akibat juga pandemi. Ya diawali hampir seluruh dunia. Ini di Amerika sendiri inflasinya bukannya rendah, tinggi, tapi justru sana tertarik dengan investasi yang berbeda-beda begitu ya. Ada yang tertarik untuk investasi long term untuk apa namanya properti ya dan sebagainya. Nah, saya setuju dengan Prof. Ferry tadi tentang Asia Pasifik. Asia Pasifik itu ancaman dalam arti kata ya kita harus menyikapi potensi krisis ini akan ada. Indikasinya jelas sudah ada ya, termasuk Indonesia gitu. Termasuk Indonesia tentunya. Karena dulu contohnya pada waktu krisis finansial dulu, fundamental Indonesia bagus kok, kita aman gitu. Tapi karena ada namanya dalam istilah ekonomi itu ada contagion effect, gitu, efek domino ya. Nah itu mau nggak mau harus tidak bisa terhindarkan. Ya, ini salah satu contoh. Nah contoh kemarin ada Sri Lanka. Ya Sri Lanka mungkin faktor ekonominya mungkin 50%, 60% lah saya pikir ya. Mungkin faktor politik lah banyak ya di sana. Faktor politik ternyata Misal ya. politiknya. Nah kita juga gitu. Banyak pengamat ekonomi kita memang terlalu dini, tetapi perlu diingat 2023 ini ada satu aktivitas penyangga untuk 2024. Nah 2024 apa? Ada apa aktivitas politik kita? Nah, Pemilihan, ada pemilu. pilkada, ada pilpres, ada pileg. Nah ini sebenarnya momentum ini di satu sisi akan menguntungkan aktivitas ekonomi karena konsumsinya naik. Tapi di satu sisi, nah ini akan menjadi apakah kita mau investasi di aspek politik atau di ekonomi, kan itu masih membingungkan masyarakat ya, membingungkan masyarakat. Bahkan saya tadi baru ada pengabdian di Pemulutan, itu juga gitu, Pak. Ini bisa nggak dimajukan aktivitasnya karena saya bulan depan itu ikut Pilkades. Pilihan kades. Rupanya juga tidak sedikit ya untuk Pilkades saja harus mempersiapkan dana begitu besarnya. Ini contohnya. Itu atau aktivitas itu. Nah di sinilah yang tataran nasional atau karena dunia, kemudian nasional, kemudian juga regional Sumsel sama di Palembang. Ini juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah ini yang dikhawatirkan memang setelah kita mengetahui ada potensi resesi, apa yang harus dilakukan? Betul tadi Prof. Ferry bilang. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah kita berhemat? Apakah kita harus melakukan investasi yang tepat? Nah, jangan sampai investasi yang bodong. Nah ini yang akan bahaya lagi. Nah ini yang biasanya, iya, jadi itu potensial yang akan merugikan masyarakat. Dan sekarang konflik-konflik atau masalah kasus-kasus hukum kan masalah potensi investasi bodong itu yang rame. Nanti nyalahkan kalau sudah bodong, nyalahkan OJK lah. Padahal kita kurang hati-hati ya. Itu intinya. Jadi kita harus punya sikap sebagai masyarakat, ya hematlah. Bukan pelit ya. Kalau orang Palembang apa medit ya. Bukan itu, tapi hemat. Mana yang perlu ya kita alokasikan, kalau yang nggak perlu jangan dialokasikan. Itu sikap yang baik untuk menyikapi adanya resesi. Itu saya pikir. Untuk sebagai pakar ekonomi tentunya Profesor Didik, untuk Indonesia sendiri apakah pernah terjadi resesi dan untuk di tahun 2022 ini berapa persen nih kira-kira Indonesia kemungkinan akan terjadinya resesi? Ya, kalau saya banyak mengutip pendapat teman-teman ekonom, memang ada yang bilang, oh itu udah jelas, sudah ada kok sekian persen gitu, mungkin agak relatif sulit juga ya mengkalkulasi. Contohnya harga naik aja udah berapa persen, gitu ya. Terus kemudian terjadi penurunannya berapa persen gitu ya. Nah ini sudah ada indikasi. Jadi ada indikasi sebenarnya real resesi ekonominya itu udah terjadi. Hanya saja mungkin kalau persentasenya mungkin ya. Kalau inflasi kan sekarang di Indonesia itu bisa di-manage di bawah 4%. Di bawah 4%, manage ya. Tapi kalau inflasinya, resesinya itu akan terjadi mungkin sekitaran 5% atau 6%, itu juga akan berpengaruh pada masyarakat umumnya. Gitu. Baik. Tapi ada juga
spesifik ya, seperti kenaikan tarif listrik, ada itu kan naiknya tinggi-tinggi, tapi secara overall inflasinya mungkin masih terkendali, mungkin sekitar ya 4-5% plus minus itu ya di situ ya untuk inflasi ya. Tapi untuk resesinya potensialnya saya pikir ya masih sekitar itu juga ya 5% atau 6%. Baik, Mungkin sekitar, itu perkiraan saya ya. berarti sekitar 5% ya. Baik, kembali tentunya ke Profesor Ferry J. Dan tadi sudah sempat disinggung bahwa sebagai masyarakat jangan terlalu khawatir untuk resesi sendiri. Sebagai masyarakat kita harus tetap mempersiapkan diri. Kira-kira upaya apa saja nih yang dapat dilakukan masyarakat dan juga mungkin pemirsa TVRI Sumatera Selatan untuk menghadapi resesi di kemudian hari? Kalau menurut saya, untuk masyarakat pada umumnya, kalau dilihat dari ini ya tetap kita selaku masyarakat ya, apalagi selaku pekerja, saat ini kita harus bekerja keras dan juga working smart and working hard. Okay, so working smart if not like don't have any attitude working hard is very very hard. So I think that's number one, working smart, working hard. Number two, sebagai masyarakat juga melakukan cari peluang dan opportunity juga ya. Itu yang penting. Jadi peluang, apakah peluang untuk bisnis, untuk family business, atau juga micro, small, medium enterprises. Jadi coba dilihat kira-kira peluang apa. Dan mempunyai inovasi thinking untuk berpeluang di dalam berbisnis ya. Jadi yang keempat, perlu merangkul bersama-sama ya. Sebagai warga, sebagai masyarakat untuk menghadapi tantangan itu ya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Betul. Jadi kalau saya melakukan penelitian sebagai contoh, kita juga bisa bekerja sama, kita mempunyai seperti kolaborasi seperti itu, dan itu bisa memecahkan permasalahan bersama-sama. Nah, untuk kembali kepada bisnis ya, tapi ini kan pertanyaan untuk masyarakat ya. Nanti berikutnya ada bisnis. Jadi kalau dilihat dari bisnis, saya sebagai rantai pasok atau supply chain expert itu saya saat ini melakukan banyak penelitian ya untuk supply chain, bisnis modelnya, bagaimana untuk menurunkan biaya perusahaan, bagaimana meningkatkan penjualan, dan juga bagaimana untuk meningkatkan produktivitas seperti contoh ya. Nah, itu dari sudut pandang bisnis. Berarti nanti akan dijelaskan ya tentunya ya. Tapi setelah Saya nggak mau pariwara, borong-borong. setelah pariwara berikut ini tentunya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962.
di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. BPNB Raja Bana. BPNB Raja Bana. BPNB Raja Bana. Kembali lagi di Suara Sriwijaya, tentunya masih bersama saya Rizky Amrina dan juga masih bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Haji Didik Susetio dan juga Profesor Ferry. Dan kita masih membahas mengenai tafsir resesi ekonomi. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak perbincangan kita tentunya mengenai tafsir resesi ekonomi. Sebelumnya sudah dijawab oleh Profesor Ferry untuk upaya masyarakat menghadapi resesi. Sekarang dari Prof Didik, bagaimana upaya masyarakat kira-kira perlu nggak kita wanti-wanti? Karena bisa dibilang masyarakat sekarang mungkin agak konsumtif nih. Kayak Kiki lah contohnya ya. Gimana kira-kira Prof? Silakan. Baik, sebenarnya konsumsi itu bagus. Jadi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, konsumsi juga tidak harus menurun. Makanya pemerintah berusaha untuk mensubsidi, ya, memberi transfer kepada kelompok miskin, kepada masyarakat yang tidak bekerja, itu karena untuk mempertahankan konsumsi. Konsumsi itu tetap, tapi tidak konsumtif, maksudnya begitu. Nah, pada waktu kalau nanti terjadi resesi, sikap kita yang terpenting adalah hemat. Hemat dalam arti kata ya, kalau nanti memang perlu itu dibutuhkan untuk mengeluarkan pengeluaran atau biaya konsumsi, ya dikeluarkan. Ya, karena untuk mempertahankan kelangsungan hidup kan begitu, itu perlu sekali. Tapi di satu sisi juga harus tadi bijak. Bijak dalam arti kata ya, resesi itu bukan seakan-akan menjadi satu momok yang menghambat aktivitas manusia seperti adanya virus, enggak. Ya, aktivitas resesi itu biasa saja dalam arti kata ya, kita berproduksi yang baik, yang tadi Prof. Ferry tadi bilang smart production gitu ya. Kita aktivitas ada inovasi-inovasi, mencari satu pekerjaan kita ya
diukur dengan produktivitas yang bagus ya. Itu saya pikir juga nanti resesinya akan berkurang juga begitu secara akumulatif. Jadi sikap masyarakat ya tidak harus dihantui, oh ini ada resesi. Nah, tapi kadang-kadang masyarakat sudah melihat ya. Ada contohnya begini, pada waktu pandemi itu ada warung serba 10.000 gitu ya. Nah, setelah ini ada recovery, itu enggak 10.000-nya masih ada tertera, tapi sudah bilang ini udah naik 1.000, 11.000 kan. Nah, ini kan bukan pembohongan publik ya, tetapi ini sudah ada roda yang rame gitu. Kalau rame kan biasanya disesuaikan. Nah, ini salah satu contoh penyesuaian yang harus disikapi masyarakat. Kualitasnya tetap dijaga dalam arti kata kualitas produksi, kualitas untuk memberikan layanan ya. Juga ada beberapa sikap pemerintah. Tentu pemerintah baik sesuai dengan levelnya, kota dan kabupaten, provinsi sampai nasional juga harus mempunyai satu sense of crisis, economic crisis. Itu yang perlu. Ya, perlunya apa ya? Jangan menghambur-hamburkan dana, tetapi ada stimulus fiskal, ada kebijakan fiskal yang perlu. Ya, itu sesuai dengan tarapan nasional bagaimana, provinsi bagaimana, kabupaten kota bagaimana. Karena ini langsung bisa menyentuh. Nah, ada juga kebijakan istilahnya juga terkait dengan penyeimbang kebijakan fiskal itu ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ya mungkin dalam satu krisis kita apakah nanti tight money policy ya atau mengetatkan uang atau membuat semacam stimulus yang lain dari bank untuk aktivitas usaha supaya bergerak ya. Jangan sampai juga mandek. Kalau mandek semua nanti supply demand change-nya tadi yang menjadi kalang kabut. Nah, itu nanti akan menjadi depresi. Depresi sendiri. Itu intinya ke sana. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai upaya untuk masyarakat mencegahnya resesi. Untuk pemerintah sendiri nih, bagaimana upaya yang harus dilakukan? Boleh ke Profesor Ferry? In terms of government support, government intervention ya. Jadi kalau kita lihat dari untuk pemerintah sebagai contoh Australia, kalau kita melihat dari economic ya point of view, itu kalau kita bicara mengenai aggregate expenditure, consumption, investment, government spending, export minus import. Jadi langkah pertama juga pemerintah harus memberikan dorongan untuk more export ya. Jadi melihat dari export minus import, jadi kita more export ya. Jadi memperkuat daripada GDP ya, ekonomi. Dan yang kedua juga mempromot ya untuk employment dan juga memberikan dorongan untuk masyarakat dan juga untuk perusahaan ya. Bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama untuk bisa mengatasi resesi tersebut ya. Dan yang ketiga sebagai contoh untuk Australia, saya ambil contoh untuk COVID-19 ya. Jadi COVID-19 di tahun 2020 government itu memberikan dukungan support sekali ya kepada pemerintah, kepada masyarakat di Australia. Jadi sebagai contoh untuk warga negara yang sakit karena COVID, jadi government itu memberikan yang namanya support ya untuk mereka diberikan vaksin juga dukungan dan juga mereka sakit karena COVID jadi diberikan sebagai contoh untuk akhir-akhir ini diberikan $750. Jadi kalau mereka sakit karena COVID, kehilangan pekerjaan karena COVID, jadi government juga membantu seperti itu. Kemudian government juga memberikan yang sifatnya bisa akses ya superannuation. Jadi early access superannuation. Jadi itu artinya ada uang pensiun ya untuk uang untuk ke depannya. Jadi government juga bisa memberikan masyarakat untuk mengakses uang pensiun yang sudah ada di account. Jadi karena COVID-19 dia bisa mengakses up to 10.000. Itu tahun 2020-2021 ya. Kemudian di saat itu juga government juga membantu mensupport untuk micro small medium enterprises juga ya. Saya punya project ya di tahun 2021 dan 2020 saat pandemic. Jadi project itu funded by Western Australia government ya, di mana untuk membantu
micro, small, medium enterprises untuk pasca pandemik. Ya, jadi saya paper itu nanti semoga akan dipublish ya, dan proyeknya sudah selesai penelitian dan bisa dibaca nanti untuk papernya itu. Ya, thank you. Oke, siap. Ternyata mungkin kita sebagai pemerintah Indonesia juga bisa berkaca juga kepada pemerintah Australia ya. Tentunya luar biasa sekali dukungannya terhadap masyarakat. Dan kita ke Profesor Didik juga, bagaimana mungkin untuk upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya resesi khususnya di Indonesia. Ya, kalau terkait dengan COVID, banyak ya sudah dilakukan oleh pemerintah itu stimulus, terutama kepada UMKM banyak juga ya, seperti waktu itu ada pembebasan PPh, ada juga itu insentif itu fiskal. Kemudian juga diberi umpamanya bantuan ya, ada bantuan langsung. Kemudian bahkan pekerja-pekerja yang dirumahkan itu ada dikasih gaji yang dirumahkan itu, pekerja yang dirumahkan itu banyak sekali. Nah, saya pikir kalau terkait dengan satu kebijakan pemerintah, nah ini yang mungkin dikhawatirkan itu akan terhenti. Ya, dikhawatirkan akan terhenti di tahun 2003. Muncullah resesi kan gitu ya, karena selama ini ditransfer aktivitas masyarakat masih ada. Nah itu kalau tidak ada lagi itu terkait nanti mandek gitu. Nah itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Saya pikir masih ada stimulus. Nanti kita lanjutkan lagi, Profesor. Kita tentunya akan memberikan pariwara tentunya untuk para pemirsa, dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kembali lagi di Suara Sriwijaya, tentunya kita masih membahas mengenai tafsir resesi ekonomi. Dan kita akan melanjutkan kembali tentunya perbincangan kita dari Profesor Didik. Tentunya sebelumnya sudah membahas mengenai upaya pemerintah untuk mencegah resesi. Bagaimana, boleh dilanjutkan Bapak, silakan. Baik, ya upaya untuk mencegah adanya resesi ekonomi tentu bukan masyarakat yang siap juga, pemerintah juga harus siap dalam berkata dalam level makro nasional, level makro Sumsel ya, provinsi maupun kabupaten kota, dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Memang kalau kita ingin melihat
dari ya secara teoritis umpamanya kita harus melihat mempertahankan konsumsi masyarakat ya. Kemudian juga kita harus melihat aktivitas investasi supaya bergerak gitu ya. Apakah investasi new investment atau hanya pemekaran atau perluasan dari investasi. Kemudian juga harus bijak di dalam mengelola faktor G, Mr. G. Faktor G itu adalah government expenditure. Bisa kita melihat tadi banyak stimulus yang bisa mempermudahkan aktivitas bisnis, aktivitas masyarakat bergerak. Ya, nah ini bisa langsung, itu bisa langsung. Juga pemerintah-pemerintah yang aktivitasnya sosial, punya produksi di daerah-daerah dan sebagainya itu juga bisa langsung. Dan tidak kalah pentingnya kalau nanti dunia mengalami resesi, mau nggak mau kita Indonesia juga akan mengalami karena ekspor import ada kan. Nah ekspor import juga ada. Nah ini juga satu hal harus dibenahi dari sisi makronya. Dari sisi mikronya ya tadi ada secara terkait dengan stimulus fiskal dan moneter juga khususnya yang terkait dengan small medium itu ya UMKM. UMKM harus menjadi semacam barometer ya untuk dibantu supaya ini karena UMKM resisten sekali terhadap resesi, terhadap naiknya inflasi, tetapi ikut gelombang gitu ya, ikut gelombang. Nah ini yang kebijakan inilah yang perlu diambil secara nasional maupun di daerah. Baik, tentunya sebelumnya sudah sempat dijelaskan bahwa sebagai masyarakat juga harus ikut bersama-sama juga mengantisipasi terjadinya resesi seperti yang dijelaskan tadi oleh Profesor Didik bahwa bisa berinvestasi tapi jangan investasi bodong ya Prof ya. Terus juga dari Profesor Ferry-G juga menjelaskan bahwa harus berbisnis. Nah, kira-kira dari Profesor Ferry-G juga bagaimana nih untuk bisnis pasca pandemi? Peluang bisnisnya bagaimana? Silakan. Okay, thank you. In terms of what we can and how we can help for business, since I'm a supply chain expert, so the first one, I think business perlu merevisit restructure supply chain-nya, framework atau model. Dan yang kedua itu mungkin membuat supply chain itu lebih ke arah lokal, ya. Jadi untuk memperkuat untuk produksi dalam negeri. Dan yang ketiga, bagaimana supaya produk dan service itu bisa lebih appealing untuk local market. Dan yang keempat, karena saat ini karena pandemik ya, sudah banyak adanya digitalization, online. Jadi banyak kan bisnis sudah perlu memikirkan supply chain digitalization transformasi. Juga perlu adanya kerjasama ya untuk hubungan antara pemasok ya, supplier, dan juga untuk logistik transport, produksi, manufaktur, dan perlu punya hubungan yang baik ya, atau yang kita katakan supply chain relationship. So they working very closely, all supply chain trading partners. Nah, dari bisnis perlu menekankan nama konsep lean itu penurunan biaya, menurunkan biaya strateginya bagaimana, dan juga agility. Agility itu bagaimana bisnis itu merespon secara cepat perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin ada resiko, ada kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi bisnis itu perlu respon sangat cepat. Seperti contoh, dengan ada kondisi new strain atau apa, dengan ada kondisi lockdown. Jadi bagaimana nanti kalau supermarket barang tidak ada nih, jadi bagaimana merespon? Perlu dilihat apakah stok persediaan cukup untuk di supermarket. Jadi perlu pemikiran dan juga respon yang sangat cepat dan tanggap. Ya. Jadi dari sudut pandang bisnis. Mungkin itu dan juga banyak beberapa strategi yang saya juga mungkin bisa dibaca jurnal artikel saya yang bisa memberikan pengetahuan yang cukup luas buat bisnis-bisnis. Boleh nih dijelaskan sedikit nih, dikasih bocoran sedikit strategi bisnisnya apa aja nih kira-kira. Mungkin masih banyak anak-anak milenial sekarang, anak-anak muda yang ingin mencoba berbisnis sebagai salah satu mencegah resesi, tapi masih takut-takut nih Prof. Biasanya gimana? Mungkin ada strategi khusus dari Profesor? Kalau menurut saya
attitude-nya ya harus mempunyai keberanian. Itu yang penting. Yang kedua, dari sudut pandang knowledge itu harus ada. Ya. Makanya perlu belajar. Ya. Yang ketiga, pemahaman seperti ini kan banyak sekali ya these days itu online ya, digitalization. Jadi semuanya digital. Jadi menurut saya untuk konteks teknologi digital tuh saya yakin mereka cukup ya sampai pengetahuan cukup baik. Dan yang keempat, perlu di dalam untuk startup bisnis itu perlu dukungan mungkin dari orang tua atau perlu pemahaman sekitar, ya dengan dukungan support dari masyarakat. Dan yang kelima perlu melakukan market research. Jadi perlu melakukan kira-kira peluang ini cocok nggak untuk Palembang misalnya kan? Misalnya bisa bahasa Palembang, of course. Kan saya kelahiran dari Palembang. Oh, kelahiran Palembang ternyata. Makanya saya kangen pempek segala macam. Oh, sudah ngirim cuko tapi ya. Of course. Walaupun ternyata sudah di Australia ya, tapi ternyata ada masih cinta orang Palembang, masih cinta Indonesia. Oke, boleh Profesor dilanjutkan lagi. Oke, sorry ini. Jadi pada intinya kalau kita belajar itu market analysis penting. Jadi kita lihat peluangnya cocok apa, marketnya sudah tahu, kemudian kita lihat untuk startup bisnis itu banyak sekali yang harus kita kerjakan. Dan juga kita lihat kompetitornya, kita lihat marketing strateginya. Kalau kita belajar pemasaran sebagai contoh, kita belajar kan ada marketing mix ya. Market, product, place, promotion kan. Ada sifatnya 7P. Nah itu kalau kita berbisnis, kita harus pemahaman mengenai marketing of course. Dan supply chain modelnya itu yang penting. Jadi siapa pemasok, siapa yang kira-kira mengangkut barang. Sebagai contoh kalau kita menjual barang secara online, ya kita lihat kira-kira these days itu produk apa yang lebih trend. Ya. Dan kita lihat bagaimana kita bisa menekankan biaya, bagaimana bisa kita mengejar keuntungan profit margin. Dan kita kalau belajar profit itu kan sales revenue minus cost. Jadi kalau salesnya tinggi, costnya rendah, nah itulah kita bisa capai profit margin. Profit margin yang tinggi, luar biasa. Tentunya sudah diberikan strategi bisnis nih dari Profesor G bahwa salah satu untuk berbisnis bisa juga menjadi salah satu peluang dan juga mencegah sebagai masyarakat mengantisipasi juga sebagai masyarakat agar terjadinya nanti resesi. Mungkin terakhir saya ingin ke Profesor Didik, bagaimana mungkin harapannya dan juga untuk pesan masyarakat bersama-sama untuk menangguling jangan sampai Indonesia terjadi resesi. Ya, yang pertama tentu tadi dari awal sampai akhir ini kita harus bersikap tidak takut ya. Dalam arti kata tidak dihantui oleh resesi, tetapi kita harus sikapnya bijak ya, tetap hemat. Kemudian juga ya aktivitas kita sehari-hari tingkatkan sesuai dengan produktivitas kita masing-masing, sesuai dengan bidang masing-masing. Yang jelas aktivitas itu bisa mendapatkan penghasilan, kemudian melakukan konsumsi, bisa menyekolahkan anak dan sebagainya. Dan yang jelas harus happy gitu ya. Di samping pemerintah punya sikap yang satu hal yang harus sifat krisis ini, masyarakat juga butuh harus bijak di dalam menanggapi itu. Mungkin itu dari saya. Baik, tentunya masyarakat juga harus bijak dan sama-sama bersinergi bersama juga pemerintah agar Indonesia khususnya tidak terjadi resesi lagi di Indonesia. Baik, tentunya terima kasih untuk Profesor Didik sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan dan juga terima kasih untuk Profesor Ferry G. Kita sudah berbincang bersama Suara Sriwijaya. Terima kasih sekali lagi dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Suara Sriwijaya. Saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.